Shalom buat anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap kamu tetap dalam keadaan sehat ya. Hari ini tanggal 20 Oktober 2020 kita belajar tema 3, subtema 3, PB3 mata pelajaran Bahasa Indonesia masih mengenai wawancara, dan mata pelajaran IPA masih mengenai sumber daya alam yaitu hewan. Nanti di video penjelasan Ibu hanya memberikan penjelasan sumber daya alam hewan saja. Wawancara materinya masih tetap yang sama dari beberapa minggu yang lalu. Nah, nanti kita akan mengawali dengan nyanyi bersama dan doa bersama ya. Bu harap kamu sudah sarapan dan sudah mandi. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Hidupmu telah cemar, lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami boleh melakukan aktivitas seperti biasanya. Tuhan Yesus yang baik, banyak dosa yang kami perbuat. Kami mohon ampun kepadamu, hapuskanlah segala dosa kami, agar kami boleh menerima berkat-Mu dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami melakukan pembelajaran dari rumah. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah pembelajaran kami, bukakanlah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti pembelajaran hari ini dan akan menjadi bekal di masa depan kami. Kami mohon ya Tuhan, berikanlah kami terus semangat untuk belajar ya Bapa dari rumah. Kami mohon Tuhan Yesus yang baik, selesaikanlah pergumulan kami ini, sehingga kami boleh belajar di sekolah seperti sebelum-belumnya ya Tuhan. Karena kami ya Tuhan sudah rindu untuk belajar di sekolah, bertemu dengan teman dan guru kami, untuk bercanda bersama, belajar bersama. Tuhan Yesus yang baik, kami yakin dan percaya Tuhan tahu apa yang ada di dalam kehidupan kami. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Tuhan, ajarilah kami menjadi anak yang lebih baik lagi, menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang penurut kepada orang tua kami. Begitu juga kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah mereka selalu, dimanapun mereka berada. Berikanlah umur yang panjang, kesehatan, dan berkat yang melimpah, sehingga mereka boleh membimbing kami sesuai dengan firman-Mu. Sampai di sini doa anak-Mu ya Tuhan. Kami untuk mohon, terimalah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Penggol hewan. Hewan banyak jenisnya. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang berjalan, merayap, dan ada yang terbang. Menurut jenis makanannya, hewan digolongkan menjadi 3, yaitu herbivore, karnivor, dan omnivor. Yang pertama, herbivore. Hewan yang makanannya hanya berupa tumbuhan saja, seperti rumput, daun-daunan, biji-bijian, dan buah-buahan. Digolongkan sebagai hewan pemakan tumbuhan. Hewan pemakan tumbuhan
juga disebut dengan herbivore. Hewan herbivore ini banyak terdapat di sekitar kita. Herbivore memiliki gigi geraham dengan permukaan lebar dan bergerigi. Gigi gerahamnya juga memiliki banyak hubungan atau disebut juga bagian puncak gigi. Nah, kenapa ya? Apa maksudnya ya? Agar dapat digunakan untuk menggiling rumput dan daun-daun yang keras. Nah, dengan begitu, rumput dan daun yang telah dimakan dapat masuk ke dalam lambung secara mudah. Ada juga herbivora atau herbivore yang tidak memiliki gigi, melainkan memiliki tembolok. Nah, fungsi tembolok inilah sama dengan fungsi geraham, ya. Nah, contoh pada hewan herbivore ini atau juga bisa dikatakan herbivora yang makan dedaunan yaitu kambing, kuda, gajah, dan sapi. Lalu hewan herbivore pemakan biji-bijian yaitu burung pipit, kenari, tupai, dan merpati. Dan herbivore pemakan buah yaitu burung beo, ulat buah, dan jalak. Jenis yang kedua yaitu karnivora. Nah, anak ibu, sebelumnya sudah ibu jelaskan mengenai hewan yang makanan utamanya itu hewan lain. Nah, hewan jenis ini disebut dengan karnivor. Hewan karnivor mudah dikenali karena memiliki bagian tubuh yang berbeda dengan hewan herbivor. Pernahkah kamu melihat ular yang sedang menelan katak, burung elang sedang menyambar anak ayam, harimau yang menerkam kijang, atau kucing sedang memakan tikus? Nah, ular, elang, harimau, dan kucing itu merupakan contoh karnivor. Karnivor berkaki 4 memiliki gigi geraham khusus yang digunakan untuk mengunyah daging. Gigi geraham ini dapat mengerat dan menghancurkan makanan. Gigi serinya kecil-kecil dan tajam. Gigi seri berfungsi untuk menggigit dan memotong makanan. Gigi taringnya panjang, besar, dan runcing. Gigi taring berfungsi untuk mengoyak mangsanya. Karnivor dari jenis burung memiliki kuku dan paruh yang kuat dan tajam. Bentuk paruh ini disesuaikan dengan kegunaannya, yaitu agar mudah mencabik-cabik mangsa. Mangsanya terdapat di udara, di air, dan di darat. Burung apa sajakah yang suka makan daging atau hewan lain ya, Nak? Ayo, burung apa saja? Karena burung itu, Nak, makanannya itu bukan hanya biji-bijian saja. Ternyata ada jenis burung yang makanannya itu adalah daging atau hewan lain. Nah, apa ya tadi contohnya? Nah, contohnya itu ternyata burung elang, burung raja wali, burung alap-alap, burung hantu adalah contoh hewan pemakan daging juga. Jadi jangan kita pahami saja kalau burung itu makanannya tumbuh-tumbuhan. Tidak, nah ternyata ada juga jenis burung yang makanannya hewan lain atau disebut dengan karnivor. Jenis yang ketiga itu omnivor. Apakah kamu tahu hewan yang disebut musang, Nak? Ibu yakin kamu tahu hewan musang itu seperti apa, karena di lingkungan kita sering muncul masih ada musang yang berkeliaran di lingkungan kita ya, Nak ya. Nah, ternyata, Nak, selain dikenal sebagai pencuri ayam,
musang juga dikenal sebagai pemakan buah-buahan. Nah, antara lain buah kopi. Itu dia. Nah, hewan pemakan tumbuhan maupun daging ini, Nak, disebutlah omnivor. Nah, musang adalah salah satu contoh omnivor, Nak. Nah, contoh lainnya itu adalah beruang, ayam, bebek, dan tikus. Beruang selain makan ikan juga memakan buah-buahan dan madu, Nak. Ayam dan bebek sangat suka terhadap biji-bijian. Sudah pasti ya, Nak, ya. Nah, namun, Nak, keduanya juga sering makan cacing atau serangga kecil lainnya. Bener nggak ya? Pernah nggak ya kamu melihat itu? Ibu yakin pernah ya, Nak, ya. Tikus juga seperti musang, Nak. Ternyata tikus itu sama seperti musang, makan hewan lain dan tumbuh-tumbuhan. Ikan dan buah-buahan merupakan makanan kesukaan si tikus. Itu dia. Nah, pernahkah kamu kehilangan lauk karena dimakan tikus, Nak? Kalau pada malam hari itu biasa kejadiannya karena dia sembunyi-sembunyi. Ibu yakin pernah. Itulah dia makanya kenapa dikatakan tikus jenis makanannya itu adalah tumbuhan dan hewan yang disebut dengan omnivor. Nah, bentuk gigi omnivor, Nak, merupakan gabungan dari bentuk gigi herbivor dan karnivor. Gigi geraham omnivor berguna untuk melumat, gigi serinya untuk memotong, dan gigi taringnya untuk mengerat makanan. Bangsa burung juga ada yang termasuk hewan karnivor, Nak. Misalnya burung kutilang, burung jalak, burung cucak rawa. Nah, pernahkah kamu melihatnya? Bagaimana bentuk paruh burung-burung tersebut ya, Nak, ya? Bentuk paruhnya panjang, Nak, kecil dan runcing. Bentuk paruh seperti itu sangat sesuai untuk mengambil makanan berupa tumbuhan serta hewan-hewan kecil yang berada di daun ataupun di dalam batang pohon. Nah, itulah penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi harus kamu pahami hewan apa saja yang termasuk jenis golongan herbivor, karnivor, dan omnivora ya. Itulah pembelajaran kita. Nah, anak ibu, kamu baru saja menyaksikan video penjelasan yang ibu berikan tadi. Ibu harap kamu dapat memahami pembelajaran kita hari ini ya. Nah, mengenai tugas itu di halaman 113 itu mata pelajaran Bahasa Indonesia, ada wacana merawat tumbuhan dan hewan. Wacananya kamu tulis ya. Nah, tugas kamu membuat 10 pertanyaan dari wacana itu. Ya, membuat 10 pertanyaan dari wacana merawat tumbuhan dan hewan. Pertanyaannya saja, jawabannya tidak usah. Kenapa? Karena itu sudah ada di wacana kamu. Makanya ibu tugaskan kamu tulis wacananya. Dan ibu ingatkan lagi, kalau kita mau membuat kalimat tanya, jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Nah, pada kalimat tanya menggunakan kata tanya. Kata tanya itu apa, siapa, bagaimana, mengapa, dan seterusnya ya, Nak, ya. Jangan lupa, kalau kamu tidak membuat tanda tanya di akhir kalimat, itu bukan kalimat tanya namanya ya. Karena yang ditugaskan itu kamu membuat pertanyaan ya. Itu dia. Nah, untuk IPA itu di halaman 114, tulislah hasil diskusimu pada peta pikiran di bawah ini. Kamu berdiskusi dengan orang tuamu boleh, kakakmu boleh, adikmu boleh, abangmu pun boleh. Yang penting dengan keluargamu berdiskusi ya. Nah, itu peta pikirannya itu ada 6. Kamu diminta bagaimana cara mencintai tumbuhan dan hewan ya. Ada 6. Berarti caranya seperti ini. Kamu jangan membuat kolom seperti di halaman 114. Tidak perlu membuat peta pikiran. Diurutkan saja. Pertama, cara mencintai tumbuhan. Buat 6. Sudah?
baru nanti bawahnya langkah cara mencintai hewan ada 6 ya. Ibu ulangi untuk tugas IPA di halaman 114. Buat dulu cara mencintai tumbuhan, judulnya di bawahnya 1 ini, 2 ini sampai 6. Sudah selesai baru di bawahnya lagi cara mencintai hewan. Buat 1 ini, 2 ini sampai 6 dan seterusnya. Itu ya tugas kamu ada di halaman 114 dan 100 ada halaman 113 dan 114. Nah, Ibu harap kamu memahami pembelajaran kita dan tugas kita. Jangan lupa diakhiri dengan doa ya nak ya. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.